Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Supervisi Pendidikan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai keterampilan-keterampilan supervisi pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama, saya sendiri Eliska Sulistiania, yang kedua Nurul Hasanah, yang ketiga Ferawati, dan yang keempat Muhammad Fajrin. Langsung saja kita beralih ke materi pertama, yaitu mengenai keterampilan. Nah, keterampilan atau skill dapat dikonotasikan sebagai sekumpulan pengetahuan atau kemampuan yang harus dikuasai. Ia dapat dipelajari, dideskripsikan, dan diverifikasi. Berarti keterampilan supervisi pembelajaran adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai oleh supervisor dalam melakukan supervisi pembelajaran. Nah, menurut Alfonso sendiri, keterampilan adalah kemampuan untuk menggunakan metode-metode dan teknik-teknik dalam supervisi pembelajaran. Kemudian lanjut, ada 3 jenis keterampilan supervisi pembelajaran menurut Alfonso. Yang pertama, keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis dibutuhkan oleh supervisor dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi supervisor secara general. Kemudian yang kedua, keterampilan manajerial. Nah, keterampilan manajer sendiri adalah keterampilan dalam pembuatan keputusan supervisi dalam hubungannya dengan elemen-elemen institusional di mana seorang supervisor bekerja. Kemudian yang ketiga, keterampilan manusiawi. Nah, keterampilan manusiawi sendiri adalah keterampilan untuk melakukan kerjasama dengan para guru dan aparat sekolah lainnya dalam rangka melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Nah, keterampilan manusiawi ini berkaitan erat dengan tugas supervisor dalam kaitannya dengan kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan motivasi, kemampuan membentuk tim kerja, dan kemampuan untuk meyakinkan guru agar menerima perubahan. Nah, selanjutnya keterampilan teknis. Nah, keterampilan teknis meliputi hal-hal seperti menetapkan kriteria untuk menyeleksi sumber-sumber pembelajaran, kemudian mendayagunakan sistem kunjungan atau observasi kelas, kemudian mendayagunakan rapat supervisi pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas dan mengaplikasikan hasil-hasil penelitian, kemudian mengembangkan langkah-langkah evaluasi, kemudian mendemonstrasikan keterampilan-keterampilan dalam mengajar. Keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenali ciri-ciri masyarakat. Yang kedua adalah mengakses kebutuhan-kebutuhan guru. Yang ketiga adalah menerapkan prioritas pembelajaran. Yang keempat adalah menganalisis lingkungan pendidikan. Yang kelima adalah memanfaatkan sistem perencanaan pendidikan. Yang keenam adalah memonitor dan mengontrol kegiatan guru. Yang ketujuh adalah melimpahkan tanggung jawab. Yang kedelapan adalah mengelola waktu. Yang kesembilan adalah mengalokasikan sumber-sumber pembelajaran. Yang kesepuluh adalah mengurangi ketegangan guru-guru. Yang kesebelas adalah mendokumentasikan kegiatan organisasi pendidikan. Keterampilan manusiawi. Keterampilan manusiawi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah merespons perbedaan individual guru. Yang kedua adalah mengenali kekuatan dan kelemahan guru. Yang ketiga adalah mengklasifikasi nilai-nilai. Yang keempat adalah menspesifikasi persepsi. Yang kelima adalah membuat komitmen tentang tujuan yang disepakati. Yang keenam adalah menyelenggarakan
ketujuh adalah mendengarkan, yang kedelapan adalah melaksanakan pertemuan, yang kesembilan adalah mengadakan interaksi secara bersama-sama, yang kesepuluh adalah mengadakan interaksi secara lugas tetapi tegas, yang ke-11 adalah memecahkan konflik, yang ke-12 adalah membangkitkan kerjasama, yang ke-13 adalah menjadikan diri sebagai model atau contoh. Jenis-jenis keterampilan supervisi pembelajaran menurut Sergio Fani. Sergio Fani menyatakan bahwa ada 3 jenis keterampilan yang harus dikuasai oleh supervisor, yaitu keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Yang pertama adalah keterampilan teknis. Keterampilan teknis diasumsikan sebagai kemampuan, metode, dan teknik untuk menggunakan pengetahuan, metode, dan teknik untuk menampilkan tugas spesifiknya sebagai seorang supervisor. Yang kedua adalah keterampilan manusiawi. Keterampilan manusiawi berkenaan dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan dalam bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan demikian meminta supervisor dapat memahami diri sendiri. Yang ketiga adalah keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual berkenaan dengan kemampuan seseorang untuk memandang proses supervisi pembelajaran secara holistik. Kemudian selanjutnya ada keterampilan teknis yang termasuk di dalamnya adalah yang pertama, menggunakan video tab dalam setiap episode pembelajaran. Yang kedua, penerapan penelitian keefektifan guru untuk menyusun skala penelitian. Yang ketiga, mengembangkan narasi atau deskripsi mengenai kehidupan atau kegiatan kelas. Dan yang keempat, menulis laporan evaluasi. Yang kelima, pemakaian kriteria dalam tes seperti penggunaan kriteria reference. Kemudian selanjutnya ada keterampilan manusiawi yang termasuk di dalamnya adalah yang pertama, pemahaman atas kepemimpinan. Yang kedua, pemahaman atas hubungan yang berfokus pada pemberian bantuan atau helping relationship. Yang ketiga, pemahaman atas motivasi terhadap orang dewasa. Yang keempat, pemahaman atas pengembangan sikap. Yang kelima, pemahaman atas intervensi perubahan dan tingkah laku. Dan yang keenam, ada pemahaman atas dinamika kelompok. Yang ketiga, ada keterampilan konseptual yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, keefektifan pemetaan intervensi dan strategi evaluasi dan strategi mengajar. Kemudian yang kedua, keefektifan pemetaan strategi evaluasi dan penyusunan kurikulum. Yang ketiga, ada keefektifan pemetaan strategi evaluasi dan aspirasi program pengembangan staf di sekolah. Kemudian keterampilan supervisi pembelajaran di sekolah Indonesia. Dari 3 jenis keterampilan yang disebutkan di atas, keterampilan teknislah yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap kesuksesan supervisor. Bahkan dapat dikatakan keterampilan manajerial, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual dalam realitanya menyatu dengan keterampilan teknis ketika diterapkan. Kemudian dalam sistem persekolahan di Indonesia, keterampilan-keterampilan supervisi pembelajaran diamanatkan untuk dilaksanakan adalah keterampilan teknis yang lazim juga dikenal dengan teknik supervisi pembelajaran. Selanjutnya adalah teknik supervisi pembelajaran. Yang pertama, teknik yang bersifat individu dan teknik yang bersifat kelompok. Jika dilihat dari jumlah guru yang dilayani, artinya teknik yang supervisi pembelajaran ini menyesuaikan dengan objeknya, yaitu guru, apakah efektif menggunakan teknik individu maupun kelompok. Selanjutnya adalah teknik langsung dan tidak langsung. Jika dilihat dari segi cara menghadapi guru-gurunya, artinya sama halnya teknik yang pertama, itu dilihat efektif dan efisiensinya, apakah guru dalam dilaksanakannya supervisi pembelajaran dihadapi secara langsung ataupun tidak. Nah, selanjutnya teknik supervisi pembelajaran sesuai pedoman buku supervisi pembelajaran yang dikeluarkan oleh Dikbud pada tahun 1986.
Di antaranya yang pertama adalah kunjungan kelas, pertemuan pribadi, rapat dewan guru, kunjungan antar kelas, kunjungan sekolah, kunjungan antar sekolah, pertemuan dalam beberapa kelompok kerja, dan yang ke-8 penerbitan buletin profesional, dan yang ke-9 adalah penataran. Artinya ini ke-9 teknik supervisi pembelajaran adalah bentuk nyata pelaksanaan dari supervisi pembelajaran. Selanjutnya adalah penelitian tentang keterampilan supervisi pembelajaran. Nah, di sini saya ambil contoh dari hasil penelitian Kepala Sekolah SD Sekadia Mojokerto menggunakan teknik-teknik yang saya jelaskan di slide sebelumnya, dan menunjukkan bahwa tingkat kesukaran kepala sekolah dasar di Mojokerto adalah rata-rata sukar. Artinya susah diselesaikan jika tidak dilaksanakan supervisi pembelajaran. Nah, inilah beberapa hasil penelitian berupa data beberapa SD di Mojokerto. Itulah tadi pemaparan materi mengenai keterampilan-keterampilan dalam supervisi pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Dan saya akhiri